Hai, Randy di sini. Gimana kabarnya teman-teman? Pasti baik semua ya. Tetap jaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Hari ini saya akan share bagaimana eh, pengalaman saya pada saat di EPA 14 dalam pembuatan video Jikosokai atau video perkenalan diri untuk proses matching. Di seleksi program EPA, biasanya setelah MCU pertama sambil menunggu hasil MCU keluar, teman-teman akan diberikan oleh pihak Jikwel yakni ID dan link untuk mengisi data yang digunakan untuk proses matching. Pada saat pengisian profil pribadi, selain harus teman-teman menyiapkan dokumen pribadi, misalnya KTP, paspor, ijazah, dan lain-lain, teman-teman juga diharuskan untuk menyiapkan foto pribadi dan video Jikosokai atau video perkenalan diri selama kurang lebih 1 menit. Sebelum saya share bagaimana contoh video Jikosokai atau video perkenalan diri, perlu teman-teman perhatikan apa yang nanti saya sampaikan itu tidak harus ketiprek teman-teman contoh 100% seperti saya. Tapi di sini saya hanya memberikan referensi atau gambaran bagaimana pembuatan video Jikosokai dalam bahasa Indonesia. Setelah teman-teman nanti menonton video Jikosokai saya berharap teman-teman bisa menyesuaikan dengan kepribadian teman-teman dan lebih mengembangkan lagi apa yang teman-teman miliki. Dalam hal ini adalah kemampuan apa yang teman-teman miliki dan nanti bisa disampaikan pada video Jikosokai teman-teman. Yang pertama kita akan bahas adalah mengenai pembuatan foto yang akan diupload di link Jikwel untuk program matching. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam mengupload foto ya. Hal yang dilarang yakni yang pertama adalah foto bersama dengan orang lain, itu jelas nggak boleh ya. Terus foto dalam keadaan mulut terbuka, seperti ini, itu tidak boleh juga. Terus tidak boleh menggunakan kacamata hitam. Bagi teman-teman yang berkacamata misalnya min atau plus itu bisa dicopot dulu ya teman-teman. Terus selanjutnya tidak boleh bermasker atau tidak boleh menutupi sebagian muka, itu tidak boleh. Terus foto dalam posisi dari samping, nah itu juga tidak boleh ya teman-teman. Nah, bagaimana foto yang baik? Ini saya berikan contoh foto yang saya upload waktu itu di EPA 14. Ini dia, waktu itu saya menggunakan kemejan batik ya, karena batik adalah simbol dari kebudayaan Indonesia. Terus backgroundnya itu juga dulu tembok ya, putih itu. Terus untuk cowok rambutnya rapi, potongannya bagus. Dan untuk wanita, mohon maaf, yang tidak berjilbab bisa diikat atau dirapikan rambutnya. Nah, bagaimana kalau misalnya menggunakan jas atau kemeja putih dan berdasi mas? Ya boleh-boleh aja, tidak apa-apa. Yang penting fotonya jelas, terlihat, dan pakaian kita rapi. Yang kedua teman-teman, yakni pembuatan video Jikosokai dalam waktu 1 menit. Nah, ada beberapa peraturannya ya. Yang pertama adalah silahkan ambil video diri dengan menggunakan smartphone, kamera mirrorless dan lain-lain dalam waktu 1 menit ya. Misalnya 1 menit pas ya, boleh. Jangan lebih dari 1 menit. Selanjutnya dengan menggunakan bahasa Indonesia saja, karena nanti ada penerjemahnya di setiap panti maupun di rumah sakit. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kalau dulu itu saya di EPA 14 boleh menggunakan bahasa Indonesia dan boleh juga menggunakan bahasa Jepang. Namun pada saat itu mohon maaf saya belum yakin sama bahasa Jepang saya, jadi saya menggunakan bahasa Indonesia. Nah,
Poin ketiga adalah harus menyampaikan dua hal berikut ini dalam video ya teman-teman. Yang satu, perkenalan diri. Nah, itu penting ya. Dalam menyampaikan perkenalan diri ini teman-teman cukup menyampaikan nama dan hobi aja ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menyampaikan keluarga, nama keluarga, pekerjaan keluarga, itu nanti akan membuang-buang waktu aja. Lebih baik teman-teman menyampaikan nama sama hobi aja, karena mereka pihak panti dan rumah sakit itu udah membaca dokumen teman-teman, profil teman-teman, jadi cukup itu aja. Terus yang kedua adalah karir seperti apa yang ingin Anda bangun setelah memperoleh sertifikat nasional Jepang. Nah, nanti dalam video saya itu nanti ada contohnya bagaimana cara menyampaikannya. Nah, selanjutnya adalah poin yang keempat ya. Jika Anda mengambil video menggunakan smartphone atau tablet atau kamera dan lain-lain, itu menggunakan landscape biasa, teman-teman. Biasanya sih ukurannya 16:9. Ada aturan upload video, yakni jika tidak memenuhi aturan berikut ini, maka video Anda akan dihapus. Jadi, teman-teman harus perhatikan poin-poin pentingnya ya. Yang pertama, video diambil dengan smartphone juga boleh. Yang kedua, dalam waktu 1 menit aja ya. Yang ketiga, diambil dari depan dan wajah terlihat jelas. Tidak boleh menggunakan topi, kacamata hitam, atau masker, dan lain-lain yang menutupi wajah. Terus, jangan menggunakan filter aplikasi edit ya. Jadi, benar-benar murni dari rekaman HP atau kamera teman-teman. Poin penting lainnya adalah jika ingin diganti video yang sudah diupload, maka dapat diganti berkali-kali sebelum batas waktu berakhir. Setelah batas waktu sudah berakhir, tidak dapat diganti. Oke, teman-teman, langsung aja saya akan menampilkan video Jiko Sokai saya dalam bahasa Indonesia. Mohon maaf, di video ini itu sudah saya edit menggunakan lagu ya teman-teman. Tapi sebenarnya itu dulu tidak ada lagunya, jadi murni suara saya yang direkam oleh HP saya. Dan pada waktu EPA 14 dulu itu belum ada ketentuan mengenai posisi pengambilan videonya. Jadi dulu saya ambil dengan posisi portrait. Namun sekali lagi teman-teman harus memperhatikan peraturannya di setiap seleksi EPA tiap tahunnya. Ohayo gozaimasu. Hai, saya Fendi Gunawan, hobi olahraga bersepeda dan membaca komik. Kelebihan yang saya miliki adalah kemampuan komunikasi yang baik, sehingga saya mampu membangun hubungan dengan sesama karyawan dan bekerja di dalam tim dengan baik. Saya orangnya senang hal-hal yang baru, bidang baru, dan selalu ingin meningkatkan skill saya. Saya juga orangnya mudah bergaul dan mudah beradaptasi di tempat yang baru. Sejak kecil, saya tertarik dengan budaya Jepang, ingin bekerja, dan ingin membawa istri dan anak saya untuk tinggal di Jepang. Jika saya dapat berhasil mancing, saya akan bekerja dan belajar dengan sangat keras untuk lulus ujian nasional Jepang. Terima kasih. Yoroshiku onegaishimasu. Itu tadi teman-teman video Jiko Sokai saya ya. Bagaimana pada waktu itu masih culun-culunnya saya ya. Poin penting yang ada di dalam video saya yakni adalah teman-teman menyampaikan satu, nama, jelas ya, nama. Terus yang kedua adalah hobi teman-teman apa, disampaikan secara singkat saja. Yang ketiga adalah kelebihan teman-teman dalam dunia bekerja, dalam hubungan teman-teman dengan sesama karyawan. Bukan menyampaikan kelebihan misalnya ada pengalaman ICU, terus ada pengalaman di ruangan HD, bukan seperti itu ya. Terus yang keempat adalah motivasi mengikuti program EPA. Nah, teman-teman dapat sampaikan apapun itu ya, boleh terserah teman-teman. Terus yang kelima adalah jika berhasil matching, apa yang akan teman-teman lakukan. Terus teman-teman juga bisa menambahkan, jika teman-teman
lulus ujian negara atau Kokasiken. Nah, apa yang akan teman-teman lakukan untuk diri teman-teman maupun untuk perusahaan? Dalam hal ini adalah panti atau rumah sakit di mana teman-teman bekerja. Saya ingatkan lagi ya teman-teman, video yang tadi saya sampaikan tidak semuanya harus ditiru 100% ya. Saya kembalikan kepada pribadi masing-masing teman-teman sesuai dengan kepribadian teman-teman. Sampaikan saja pada video jika suka tersebut. Silakan like video saya jika teman-teman suka, dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui apapun itu di dalam program EPA, dari seleksinya apapun itu, teman-teman silahkan bisa request dan tulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan penyampaian visual. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Saya meyakini apa yang saya sampaikan mungkin banyak kekurangan, saya mohon maaf, dan saya selalu berharap kepada teman-teman yang menonton video ini semua diberi kemudahan dalam seleksi tes EPA J2J perawat ke Jepang, dan semoga semuanya bisa lulus dan bisa menyusul kami yang sudah ada di Jepang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian narasi dan visual. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.